Kita khawatir kita kelola yatim ini, tapi kita keluar dari jalur kebenaran di dalam berislam. Lalu siapa bapak ibunya? Wal mu'minuna wal mu'minat. Bapak je induaknya yatim-yatim tadi Allah. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Jika ada anak yatim di lingkungan bapak ibu, jangan kata anak sianu. Kau anak sianu kau malah lari mana madai. Allah bapak mati dua meninggal nakal lelai. Dah anak sianunya tu dapat. Menurut Islam, menurut Al-Quran, itu anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, agak lambat. Waalaikumsalam ya Bu. Ya Bu. Dia pak mungkin dek dekek ke mungko. Ledak nyari yang terengah suara. Tapi ibu rekam tarik jauh mungkin agak jauh lah di suara. Atau pak mungkin lagi tak mau Ustaz. Silita siletoh datang mailo. Lah 25 hari puasa aku dipakai litak jelati halah taraso. Litak Bu, latih aja. Atau nangka dua, aku gadang makan jolawat parik kanyang termarah kuat. Malu keindah ada Pak Ustaz. Kolak 2 piring. Onde-onde masalah 7. Lapik pergi meriang 5. Cimangko 3 potong lo. Nasi masalah 2,5. Tiba di masjid, Assalamualaikum kata Ustaz. Allah. Malam keberapa ni Bu? Malam keberapa ni? Ke-25, sebagian ke-26 ya. Kita motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sangat terhormati Bapak Ketua atau Pengurus Masjid Bapak Tuamah beserta jajaran, Bapak-bapak, ibu-ibu, amak jone, ayah jabundo, anak-anak kami remaja, remaji, pemuda-pemudi, insya-Allah dimuliakan Allah. Kemudian kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat nikmat beserta karunia diberikan, alhamdulillah. Pak Ibu, 24 hari siang Ramadan kita jalankan. Doa kita kepada Allah, semoga diterima segala amal ibadah kita, dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat berkah salam kita mohonkan pada Allah, semoga limpahkan pada arwah jin kita, yakninya beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, malam nan ke-25 awak coba merenungkan ayat-ayat Allah dalam hal mengembangkan, meluaskan, menggemukkan amaliyah ibadah kita dalam beramal. Ini mungkin yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Hasibu anfusakum qabla an
tuhasabun. Berhitung-hitunglah terhadap apa yang telah kamu perbuat. Sebelum terjadi perhitungan Allah pada tiap-tiap dirimu. Pak Jebu, Amak Jone, Ayah Jebundo, 20 sampai hari sudah siam Ramadan ini kita jalankan. Kira-kira sudah sampai di mana kualitas ibadah kita? Kok samonya jari pertamanya rugi kita beribadah. Kalau masih aja seperti hari-hari sebelum Ramadan, itu banyak sekali ketinggalan. Kita coba mengembangkan amaliyah ibadah kita. Bagaimana caranya? Satu di antaranya kita coba memahami ayat Allah. Ayat yang sangat dekat dengan amaliyah ibadah bacaan kita. Mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Quran surat Al-Ma'un. Pak Ibu, Ayah Haji Bondo, ayat itu sudah hafal 20, 30, 40, 50 tahun yang lalu. Ya, namun yang kita butuhkan bagaimana kita mengembangkan amaliyah dan ibadah kita melalui ayat itu. Kata Allah pada itu, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama Allah? Jadi kazab itu atau kazib itu orang tahu tapi tidak mau mengetahui. Orang mengetahui tapi tidak peduli terhadap apa yang mereka tahu. Nah, itu Al-Quran menyebut, atau bahasa Allah dalam Al-Quran dengan kazib. Satu diantaranya, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama Allah, mereka cuek, mereka acuh, mereka tidak peduli, malah mereka menghardik para yatim. Jadi bahasa menghardik itu apa Ibu, Amak Jone, itu luas sekali cakupannya. Satu kali kita berhenti di lampu merah, banyak yang menjalankan misinya. Ada di antaranya membawa kardus diberi label anak yatim. Anak kecewa, yo santun anak yatimnya minta. Itu nak menjalankan orang punya bapak dan punya induk. Jadi dia beri label kotaknya itu yatim agar masyarakat peduli dan mudah memberikan dana ke dalam kotak itu. Nah, itu motif menghardik yatim. Ada satu yayasan bergerak membina yatim, sehingga berdatangan bantuan bareko sampai 10 karuang per bulan. Anak yatim dari pelihara 70, paling banyak 90. Yang habis sampai karuang sebulan. Tapi yang 6 karuang ini dijual. Itu bagus agar berasnya tidak numpuk. Tapi sayang, kepengnya masuk ke dalam saku. Anak maunya tadi
santunan yatim. Donaturnya sampai ke Besaraya, pedagang-pedagang bareh. Lalu ada satu wadah memberikan susu 10 kardus. Kan 10 kaleng, Pak, 10 kardus. Yang 6 kardus tiba di panti. 6 kardus tiba di rumahnya. Ini motif lagi. Ada lagi yayasan bergerak mencari dana yatim. Dikembangkan proposalnya ke Masjid Musalla Kota Padang. Tapi setelah terkumpul uangnya puluhan juta, yang diberikan yatim itu hanya bagian kecil. Nah, bagian besar dimanfaatkan untuk kebutuhannya. Satu kali ada yang pribadinya belikan mobil. 3 bulan, oto sudah beli, tabakar tengah jalan. Sisi lain ada yang melakaikan ke rumah, bangunan ke rumah pitih yang diminta dari masjid ke masjid atas nama yatim. 1 tahun kemudian nyobaka dek si jago merah. Macam-macam motif dan macam apa pula ujian yang diberikan Allah. Tapi banyak juga yang tidak mau belajar. Kafa bil maut wal mau'izah. Sayangnya mereka tidak mencari pembelajaran dari sebanyak itu. Tahun 95 Ambo coba merintis panti asuhan di Bungui, Teluk Kabuang. Sekian banyak kecamatan yang ada di Kota Padang, hanya 1 kecamatan tidak punya panti waktu itu, di Bungus. Maka didukung oleh para petinggi dan pejabat Bungus. Rancak Bia, kami dukung Bia kalau mau mendirikan panti di Bungui. Waktu itu TPI masih hidup. Pak, kalau Pak mau mendirikan panti, ikannya tiap hari kami menangguang. Barake kira katalog kami agia. Tapi ada satu yang di benak kita. Dan jangan Mas Haji dibuat gereja dan sudah. Karena sulit mencari yang mau konsen, transparan mengelola yatim ini. Jangan-jangan kita melanggar ayat Allah. Kita hanya masuk pada kelompok kazib. Pak Ibu saudara jemaah tarawih rahimakumullah. Dan kedua, kembangkan yatim, jangan peduli hanya 1 kali dalam setahun. Yatim butuh kebutuhannya per 6 bulan, per 3 bulan belum cukup. Anak-anak yatim sama aja anak-anak awak yang punya bapak je mandeh, Pak. Kebutuhannya dari hari ke hari. Maka ada di antara rumah ibadah mengumumkan Jumat itu impak masjid sebanyak 200 sekian juta, impak anak yatim sebanyak 100 sekian puluh juta. Mandangan impak yatim ratusan juta, ya tagak telinga, Pak. Ini luar biasa kepedulian jamaah masyarakat terhadap yatim, sehingga impaknya lah ratusan juta. Habis sholat ditanya, Pak, banyak impak yatim, apa pendistribusiannya? Sekali bara, hanya sekali setahun tentunya biar. Jadi dana ratusan juta aku dibayarkannya sekali setahun. Indak lo kuliah dihabiskan dananya dong. Kalau dana 100 juta yang akan dibayarkan hanya 50 juta, 50% disiapkan pula untuk tahun besok. Na'udzubillah min zalik. Apa dikejar oleh pengurus nih? Nyatanya bunga pitih di bangkanya tunggu. Anak malu pipi lalu dia teh padi mati kelaparan. Yatim-yatim yang tinggal di lingkungan itu butuh hidup tiap hari. Tapi Sarawak tak buat. Ketiak baju kepiang, terompa bolong. Tapi cuma nanganya tiap Jumat ke Jumat, infak anak yatim 100 sekian puluh juta. Inilah yang kazib tadi. Untuk apa ditahan uangnya kalau tidak akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan yatim? Nah, jadi Pak Ibu, kita khawatir kita kelola yatim ini, tapi kita keluar dari jalur
kebenaran di dalam berislam. Lalu siapa bapak ibunya? Wal mu'minuna wal mu'minat. Bapak je induknya yatim-yatim tadi Allah. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Jika ada anak yatim di lingkungan bapak ibu, jangan kata anak sianu. Kau anak sianu kau malah lari mana madai. Allah bapak mati induk meninggal nakal lelai. Dah anak sianunya tu Pak. Menurut Islam, menurut Al-Quran, itu anak kita. Anak awak bersama. Tentu bersama kita untuk membinanya. Persoalan lagi adalah siapa sungguhnya yatim itu? Bu, siapa yatim itu, Bu? Yang mati bapak, yang mati induk. Yang mati bapak yatim. Yang mati induk hidup bapak piatu. Yang mati induk mati bapak yatim piatu. Yo Bu, yo Pak. Kecek sia tu. Kecek sia. Rupanya itu kalimat awak. Kalimat Allah dalam Al-Quran, fazalikal lazi yada'ul yatim. Tidak ada situ piatu, tidak ada yatim piatu. Maka MUI tahun 70 sudah mengklopkan mati bapak hidup ibu yatim, mati ibu hidup bapak yatim, mati bapak mati induk ketiga-tiganya yatim. Kalau gitu mereka yang ketiga-tiganya ini anak kita. Jangan dibedakan dia. Ini kita kadang-kadang masih sempit mengembangkan konsep. Kemana rujukannya? Ini kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah disebut yatim karena bapaknya meninggal di saat dia dalam kandungan Aminah ibunya. Tapi budayanya orang Arab berbeda dengan kita. Arab menikah laki-laki perempuan, perempuan dibawa ke rumah maknya, ibunya, atau rumahnya pihak laki-laki. Kalau bahasa awak di Makkah itu Pak Ibu, alu kawin ini siap rumah dulu. Kalau kawin ini buat rumah, lengkapi isinya, kamarnya. Lah bisa membuat rumah, lah bisa mengisi kamar rumah. Aku kawin ini carilah pedusi leh. Tapi di Minang enggak. Di Minang laki-laki tinggal di rumah padusi. Padusilah yang menyiapkan rumah dan seisi kamarnya. Kok bapak balam mau kami basangka ameh. Itu kan di Minang. Karena sangka ameh kalau lengkap sadonya Pak. Balam mau ke bisa pai lalu situ leh. Bantas sama-sama. Enggak semalam, enggak 2 malam. Tu kok di kampung tu enggak seminggu bantara pulai je. Sero Pak, makan juga seminggu tu. Tapi di Arab enggak. Laki-laki membawa istri ke rumahnya. Kalau lahir anak dari laki perempuan, maka anak bersuku kepada ayahnya. Kalau berpisah bapak dengan ibunya dalam perjalanan, yang ibu pulang ke induknya, anak-anak tinggal di ayahnya. Berbeda awak di Minang. Laki-laki dengan perempuan, perempuan nyiapin rumah. Laki-laki datang ke rumah perempuan. Kok lahir anak hubungan suami istri, anak basuku ke induk. Ambo kebetulan kampung ambo betul sangka Bapak Ibu. Apa ambo basuku Tanjung, induk ambo basuku Jambak Manis. Sanggonya ambo basuku Jambak di Batu Sangka. Lalu kalau terjadi perpisahan mak dengan ayah dalam perjalanan, ayah pulang ke rumah keponakannya, amak tinggal di rumah induk. Kira-kira Pak Ibu kalau kita sandingkan, kalau tadi Muhammad dia bersuku kepada ayah, dia tinggal dengan ayahnya.
Hari ini ayahnya tinggal, maka Muhammad menjadi yatim. Pikok dibawa ke ranah Minangkabau, adat basadi jo sarak basadi kitabullah, anak tinggal jo induk, inak basuku ka induknya. Kok berpisah ayah jo induk, maka anak tinggal jo induknya. Kok mati induk, itulah yang yatim. Kebetulan Muhammad tinggal di Arab. Kalau Muhammadnya lahir di Sumatera Barat, di Minangkabau, mati induknya itu nanti dinamakan yatim. Itu bab yatim itu. Lalu mana yang pahit kondisi yatim ini? Meninggal ayah atau meninggal mak? Berbeda-beda pahit. Tapi kalau di Minang mana pahit kira pak je bu? Kematian ayah atau kematian mak? Kalau wak lihat dalam pengembangan keseharian, kalau ayah meninggal, anak tinggal dengan neneknya. Bukan. Kalau ayah meninggal, anak tinggal dengan ibunya. Yang gadang dek induk aku tadi. 6 tahun sudah itu anak kolah gadang lah sekolah bertanya tetangga sebelah. Nih, kalau sekian tahun lo apa syanu ndak do mah. Kini kan anak lah mulai jo gadang. Kebetulan adik ipar ambo yo kan mencari kawan lainnya. Aku itu banyak. Di pertemuan dua je buku. Dia alum le debu. Dia lah gadang anak bos tek lelu. Kalau 6 tahun dapat meninggal lagi ke? Dibesarkan lagi anaknya. Tamat anak ke SMA. Tamat anak ke sarjana. 6 tahun kemudian ditanya lagi, "Bu, alah sarjana si anu terdengar. Dulu kau cerita lu tekan ada ibu lai. Yang matu. Yang dulu tu Dia mungkin alum le debu biarlah dulu. Anakmu baru selesai sekolah baru. Tanggungjawab lu lapeh lai. Di palakian dulu pabinian dulu. Lah laki lah bini lah nak lah cucu. Bu, yang dulu bu. Dia hendaklah dia mau gadang si anak mulai. Artinya ibunya setia dengan anak kalau suami yang meninggal. Tapi adakah sebaliknya? Kalau istri yang meninggal, apa kira suami kah? Dia menangisnya bu? Lain lagi tak? Lain. Satu kali ada cerita sederhana. Seorang istri meninggal, nyelangkahi dia pak bang. Mencaliak mai tabujua nyelangkahi dia pak ketiga kali, nyopacian dia orang pak ke suami tadi. Pak, jangan dilangkahi pak, bawa ke itu. Orang mengatakan pak kau stres berat barangkali. Dalam keadaan menangis, tapi tangisnya, ayo mata tak keluar. Pak, bakok pak langkahi mayat istri pak yang sedang terbujurkan. Nyado kisahnya mabuk. Ambo tak menyangkonya kembali sampai iko. 2 orang yang lewat, kami juga seketik bertengkar, berbeda pendapat. Inyo curiga kambo rasa ambo punya wanita lain di sampingnya. Katanya mah, kok yo kebini dia udah cek lagi. Langkahi mayat dulu. Kebetulan 2 hari sudah itu mujur hari malam sejak betul. Yo malam kaji betul. Naik tensi ibu ba, langsung drop. Ujung-ujung meninggal. Itu kok mau langkahi mayatnya. Tadi rupanya pak kau tadi ibu nyopenuhi janjinya melangkahi mayat. Nyo le menangi. Ni lah tinggal siambo. Ujungnya le. Kira siapa ganti sudah ikut. 3 bulan istri kau meninggal, anak pak kau lah mulai jarang-jarang mencelik anak. Karena anak tinggal dengan maknya, dengan neneknya. Lah 3 tahun kau lu jawab ini ya pak kau lah nyotanyo dek mintuo leh, dek nenek anak kau tadi. Sultan, Malin, Sidi, iyo lah 3 tahun lo, induk sianu kau ndak do mah. Dia mohon maaf benar kau Sidi, Sultan, Malin, kau ada rencana ke rumah cek lagi. Kami ikhlas sampai lebih. Dari nama pak kau bini lah 3 tahun pak. Hanya ikhlas kan dia mintuo. Bini lah cek lagi sedih katanya kan. Atau dia menang tu pak. Apalagi yang mati bapak nama ninggalin 2. Baburu kapandai sikit dapat lauto sebalang kandai di pari nak orang berejo ampu. Adat baguru nalu dapat adat bakato na belum pandai kasih akad dikatuan. Ditanya ke guru lah mati dikaji surek dak bersuolai. Api padam pun tuang lah hanyui. Tampek bapak cik, nalalah putui. Tampek api jak,
ala taban. Indua na do apa lah meninggal. Iko yang paling pahit bapak ekonominya. Maka bab situlah ketiga-tiganya mereka adalah yatim. Ini mungkin MUI menjatuhkan yang yatim itu mati ayah, hidup ibu. Yatim, mati ibu, hidup ayah. Yatim, mati ibu, meninggal ayah, juga yatim. Awak magi label piatu, yatim piatu. Pada ketiga-tiganya yatim. Bapak saudara jemaah rahimakumullah. Lebih luas kita memahami apa kewajiban. Jangan cukup puasa 30 hari saja. Jangan cukup tarawih 30 malam saja. Tapi sempurnakanlah kepedulian dengan para yatim-yatim ini. Yang kedua, Wazalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang cuek, tidak peduli dengan fakir miskin. Lah hari nang ke-25 Ramadan dia bisa. Ada yang ke-26. Si miskin belum pernah makan dengan ayam. Tapi ndak lapeh dari bayam ke bayam. Bercampur aja tahu aja tempe. Awak nak punya keteng kau Pak Ibu nak cukup, jasa milah lah ke pasar ibu-ibu kau pagi. Allah bawa tayo bayam. Tapi kalau mereka dalam keadaan fakir miskin, yang ke pasarnya zaman 6 bu. Karena jasa 9-10 lalidi jo bayam 15.000 sa kabe. Tapi kalau lah zaman 6, hanya seorang deh ibu-ibu. 1.000 mati, balik lapak, balik labuk, bola pulang kat sekabe ya. Hanya tanai sayur tu. Asibu mati ni. Ini peluang miskin. Pak Ibu, yang kita inginkan di minggu yang di ujung ada zakat fitrah. Pandai-pandailah membayarkan dan mendistribusikan zakat kita. 8 kelompok yang berhak menerima zakat di dalam Al-Quran. Yang pertama berada di saf depan ini, fakir dan miskin. Gharimin belum, amilin belum, fisabilillah belum. Selagi ada fakir miskin, dulukan mereka. Itu menurut Allah dalam Al-Quran. Pak Ibu saudara jemaah rahimakumullah. Pertanyaannya, bagaimana pendistribusian? Awak tinggal di Gadri, bazakat tiba di Simpangaru. Bu, Pak, bakok jauh na zakat. Nggak ada fakir miskin yang nak kek japak je bu. Lai Pak Ustaz, tapi malai awak berzakat kayaknya. Batu, nyo ndak iko do Ustaz. Nyo ndak sembayang ne. Bapak Ibu, kita buka bab zakat. Tidak ada penerima zakat syaratnya solat nak ada tu. Satu di antara syarat menerima zakat Islam. Itu baru pas. Tapi caranya bagaimana Pak Ustaz? Bayarkan zakat kepadanya. Doakan mereka semakin dekat kepada Allah. Apa je ibu, kami berzakat sekeluarga, baranam kami di rumah, anak, cucu. Tolong terima zakat kami. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Semoga berkah dari bapak je ibu. Kemudian rajinnya lah ibu, japak datang ke Masaji atau ke surau. Mereka dibayarkan zakat, memang hak dia. Didorong dia dekat kepada Allah. Inilah yang terbaik. Namanya wal amalu bitanzil. Beramallah kamu dengan tuntunan yang Allah turunkan. Tapi bapak berzakat apa je ibu kasih pangadu? Bapak berzakat tiba di kepala daruang. Hanya betul Pak Ustaz. Kok berzakat kayak nyonya rajin menolong kami. Kok ada cara beralik syukuran nama 3 harinya di rumah kami itu mah. Kok karena itu zakat dibayarkan, minyak habis sambat lama. Babaya lai lansai kok tidak. Jadi zakat distribusikan dengan tuntunan yang benar. Yang kedua, siapa yang pantas? Ada namanya ashabat ab'ad. Pak Jebu, amak joni, ayah jebundo rahimakumullah. Orang yang terdekat dengan kita. Yang dekat itu ada 2. Satu dekat secara keluarga. Pak Ustaz, ambo merantau ke Padang, lusana ambo ada di kampung. Adik ambo baban barik semuluang batu anak 9 laki bini berduo. Sabalehnya di rumah. Ekonominya ya payah. Lai boleh kami berzakat dari Padang ke kampung.
Itu namanya ashabat ab'an. Boleh saja, tidak ada halangan. Yang kedua, ashabat ab'an itu orang yang terdekat dengan kita. Masuknya situ. Dilihat dulu yang ada di lingkungan awak, yang satu RT, yang satu RW. Jangan kita zakat seperti yang kita ceritakan di depan. Ya. Pak Ustaz, lai boleh awak berzakat kain dua kanduang Pak Ustaz? Bu, lai boleh berzakat kain dua kanduang Pak? Ke bapak kanduang Bu? Lai pun enggak? Bapak enggak Pak? Kan orang terdekat dengan awak. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab anak. Atau Pak Ustaz, lai boleh awak berzakat ke anak kanduang? Anak kanduang awak? Boleh ada ibu berzakat ke anak kanduang? Tidak lai. Lai itu tidak. Pak Ibu, kedua-duanya kita sentuh. Pak Ustaz, ambo zakat ke gaya ambo kampung Pak Ustaz. Nyolah jando, umurnya 80 kan patutnya nerimo. Saya cerita Pak Ustaz, iduknya bak meto kain sarung, delo kateh di bawah tasingko, ditarik ke bawah, kateh terbuka. Ambo zakat kayaknya. Pak Ibu, memang benar, tidak ada satu alasan pun membolehkan anak berzakat kepada ayah dan maknya. Maka pandai kita mendiskusikan. Pak Ibu, ambo punya istri ampe anaknya. Bu. Jadi apa kok kai ibu kok gak percaya jaleh Pak saya Pak. Menangan istri ampe kok cek matunya belancian sekali Pak. Ampe bini Ustaz kok. Nah, di istri ambo ampe anaknya ampe Bu, dak bini pun ampe dah. Nan cik kok panjang boleh. Nah, di tanggung jawab ambo ada ampe lah Pak. Tanggung jawab laki-laki itu, satu bertanggung jawab ke bini, dua bertanggung jawab ke anak, tiga bertanggung jawab ke induk bapak, empat bertanggung jawab ke anak yang membutuhkan. Gaji ambo tiap bulan, hasil dakwah ambo dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, ambo distribusikan dengan 4. Kau untuk bini kah? Kau untuk anak kah? Kau untuk gaek kah? Kau untuk anak. Ikut andai ke bakar aja, kau contoh sih punya Pak Ibu. Tak mengajari mbak dah, tak lo menggurui, sekedar berbagi. Andaikan bapak kau bakar rajo, bagaji 200 sehari, nyagian ke ibu 150 lah, terima salah itu. Jadi tanya aja lah, dah, udah kerajo rumah sanu mah, kan 200 ya guys sehari. Abah kok 150 ada yang kamu 50 lain mana? Lah ada lah ke masjid lain. Jadi buka pintu ke pak kau lain. Ndak apa ibu buka pintu apa kau masjid lain Jadi tanya lo 50 tu. Bang kalau itu bapak punya tanggung jawab ke ibunya. Bapak ini punya tanggung jawab ke saudaranya kalau butuh. Dan awak betul lah Pak, jaluri tabung mana Pak? Mau ndak majari kau? Ada peti 200 atas saroroh sayangku ke mama. Mama, kau peti pulang ke rajo di 200 terima ya. 50 minit setelah tu minta lo lihat, ma minta peti di mulai ribu ma untuk air udah lagi untuk beli minyak undah. Kan? Aku panggil lo mama ke istri tercinta. Nauzubillah min zalik. Tidak boleh mencatarakan istri dengan mak atau orang tua. Kalau kan disebut je mama ke istrinya Pak, beri embel-embel lujangnya. Kalau punya anak namanya Supiak Banun, mama Upiak Banun. Baru pas ya. Jadi yang pasti jangan memberikan zakat kepada orang tua, karena orang tua tanggung jawab anaknya. Yang kedua, bayarkan zakat kepada anak dengan syarat. Yang pertama, anak tidak lagi tanggung jawab awak. Abu lihat tu. Nang gadang laba bini tinggal di buat bayo. Nang padusi laba laki tinggal di Belimbiang. Yang bawa dah laki Baban barek simuluang batu, anak banyak ekonomi susah. Boleh kita zakatkan kepada dia, karena dia tidak dalam tanggungan kita lagi. Tapi kok begitu apa je ibu mengacak nak komodiko lah ibu lo kami mencari kalian koma. Kini tinggal selajo kami sama-sama makan kami makan kalian jo anak-anak kalian. Kalau ditanggung di ibunya oleh bapaknya maka batal zakat kepadanya. Jadi apa ibu? Mudah-mudahan begitu kita bicara persoalan
bab zakat. Nah, di ujung ayat, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Nerakawel bagi orang yang salat karena dia tidak sempurnakan ibadahnya, terlalai dengan ibadahnya. Allazina hum yuraun, orang yang ria di dalam beramal. Kunyang karena dikuni, lama karena disantan. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yuraun, wa yamnaunal maun. Orang yang bisa memberikan perlindungan, bantuan kepada sesama mereka. Pak Ibu, mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan tidak menjadi tradisi dan amaliyah kita, tapi betul-betul mengejar target la'allakum tattaqun. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.